Cek cek cek. 1 2 3. Bentar. Oke, udah masuk ya. Selamat datang di video kita ya. Hari ini saya mencoba format video yang baru ya. Jadi karena video-video saya sebelumnya itu seringkali ngebug gitu ya. Jadi screennya tuh tidak muncul. Jadi saya mencoba format yang baru, yaitu nge-record layarnya aja langsung gitu ya, dengan ada record kamera saya di sini gitu. Jadi saya juga bisa melihat langsung wajah saya tuh kayak gimana gitu pas direkaman. Jadi beginilah gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sebuah paper yang sangat menarik gitu ya, yang dia tuh mengeksplor tentang discrete diffusion gitu ya. Discrete diffusion itu apa gitu ya, perbedaannya dengan diffusion model yang biasa itu seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman belum familiar gitu ya, diffusion model itu pada umumnya digunakan untuk tipe data yang continuous, atau misalkan seperti gambar atau suara, dan bukan tipe data yang discrete seperti teks. Teks kan discrete ya. Ketika kita melakukan tokenisasi, maka teks-teks tersebut diubah menjadi elemen-elemen yang discrete gitu ya. Nah, discrete diffusion ini bisa digunakan untuk tipe data yang discrete seperti teks, dan memang gitu ya, dan memang salah satu implementasinya itu juga di LLM. Jadi bayangin LLM itu bisa sama seperti diffusion model. Jadi setiap inference yang dilakukan itu, setiap prediksi yang dilakukan itu multiple steps. Jadi semakin banyak steps, maka hasil prediksinya akan semakin bagus. Jadi tidak seperti LLM kebanyakan yang dia itu autoregresif atau sekuensial gitu. Jadi diprediksi satu persatu, dan cost untuk setiap tokennya itu sama, atau cost inference-nya gitu ya. Dan kalau misalkan kita menggunakan diffusion model, kita bisa mengalokasikan cost inference untuk token yang berbeda-beda. Itu bisa dialokasikan cost inference-nya berbeda-beda. Jadi misalkan ada token-token yang sulit gitu ya, kayak misalkan ketika modelnya sedang menjawab persoalan matematika, itu kan lebih sulit dibanding misalkan modelnya cuma ditanya hai doang gitu ya. Kan menjawab persoalan matematika itu lebih sulit. Jadi modelnya itu bisa mengalokasikan lebih banyak inference cost ketika prediksi-prediksi yang lebih sulit. Jadi itu gitu ya, itu advantage-nya dari diffusion model. Nah, ini papernya sangat menarik karena ini adalah salah satu riset yang membahas tentang discrete diffusion. Jadi ini saya ya terlintas lah di timeline medsos saya, ada yang membahas dan saya tertarik gitu. Ini papernya gitu ya, Think While You Generate Discrete Diffusion with Planet Denoising. Jadi ini papernya sebenarnya bukan paper yang baru-baru amat. Ini Oktober 2024. Jadi ya saya ketinggalan lah, cuman ya udah kita baca aja. Jadi paper ini gitu ya, paper ini itu berbeda dengan discrete diffusion model yang sudah ada. Jadi sebelum ini tuh memang sudah ada discrete diffusion model, cuman performanya kayak masih belum optimal gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh paper ini gitu ya, itu dia seperti memisahkan dua komponen atau dua fungsi, yaitu pertama planet dan denoising. Mana nih ininya ya, ilustrasinya dari planet dan denoising yang di bawah sih. Saya ketemu ilustrasinya ada di GitHub mereka gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada yang disebut sebagai planner dan ada yang disebut sebagai denoiser. Nah, planner ini gitu ya, planner ini tujuannya itu ada tujuan spesifik. Jadi dia tuh seperti meng-highlight gitu ya, meng-highlight part-part dari sequence gitu ya, itu yang perlu diubah. Jadi misalkan gini ya, ini ada sequence gitu, ini BRJDM. Nah, si planner ini tugasnya adalah meng-highlight token-token gitu ya, token-token yang perlu diubah. Jadi kalau misalkan ada token yang memang sudah bagus, memang sudah seperti itu gitu ya, tidak perlu diubah, ya udah gitu ya, nggak perlu. Dan si denoiser ini yang mengubah gitu ya part-part tersebut yang sudah dipilih oleh si planner. Ini penting gitu ya, ini penting karena begini. Pada diffusion model, kalau misalkan memproses semua gitu, semua secara berbarengan, itu bakal ganti-ganti terus gitu ya. Jadi dia tuh kalau misalkan ada sequence gitu ya, BRJDM ya, misalkan si
diffusion model itu tuh enggak ini ya, enggak apa sih namanya, enggak memilih dulu saya part-part mana yang mau diubah gitu ya. Itu bakal ngubah semuanya dan jadi malah awur-awuran gitu ya. Jadi itu hasilnya gitu ya. Makanya apa sih namanya, kalau misalkan kita menggunakan diffusion model yang text to image gitu ya, kita masukin gambar terus diproses gitu ya sama si diffusion model, itu kadang berubah gitu ya, kadang berubahnya bisa signifikan. Jadi begitu gitu ya. Jadi dengan adanya planar dan denoiser ini, maka si modelnya itu bisa memilah gitu mana yang perlu di apa sih namanya, mana data-data yang perlu di apa sih, dipoles lah, mana data-data yang perlu dipoles. Jadi ada dua. Dan ya memang itu konsep utamanya dari model ini. Dan model ini itu seperti saya bilang tadi ya, tidak cuma di-train untuk keperluan gambar. Jadi di-train juga untuk keperluan text generation gitu ya. Jadi ini ada dua ya dia sebenarnya sih eksperimennya. Pertama adalah menggunakan gambar gitu ya. Jadi eksperimen yang mereka lakukan adalah gitu ya, menggunakan gambar dan dilihat apakah model ini itu tidak mengubah konteks asli dari gambar tersebut. Kalau misalkan diffusion model yang biasa itu seringkali mengubah konteks asli dari gambar. Sedangkan ini dia itu cuma melakukan refinement, istilahnya refinement lah. Jadi ada gambar, misalkan ada part-part yang kurang nih, dipilih dan diperbaiki oleh si modelnya. Dan kedua, dia juga melakukan pengetesan dengan teks. Jadi nih ya, ini salah satu sampelnya aja. Jadi memang kayaknya sih skala untuk LLM yang dibuat itu memang belum besar gitu ya. Jadi masih skala eksperimental aja. Cuman udah bisa scalable aja gitu ya. Udah bisa dibuat aja gitu loh ya. Udah bisa dibuat aja. Itu udah bagus gitu. Maksudnya ini kalau misalkan di scale gitu ya, misalkan dibuat LLM yang benar-benar production ready gitu ya, kayak misalnya Llama atau Gemini dan sebagainya. Jadi kita tuh bisa punya LLM yang melakukan apa sih namanya, melakukan prediksi dengan multiple steps. Jadi kita tidak perlu menggunakan chain of thought, kita tidak perlu misalkan reinforcement learning yang susah banget kayak O1 gitu ya. Jadi kita tinggal meningkatkan saja jumlah steps begitu. Jadi yang saya dapatkan gitu ya, maksudnya kalau kita punya apa sih namanya, sebuah LLM yang menggabungkan sequential processing dan diffusion atau multi step inference lah gitu ya, multi step inference. Jadi ini benar-benar salah satu riset yang menarik, begitulah gitu ya. Jadi kita memang konsepnya seperti itu saja sih. Cuman kalau misalkan teman-teman tertarik dengan berbagai detail-detail teknis, berbagai detail-detail engineering atau berbagai detail-detail matematikanya, saya cantumkan papernya di kolom deskripsi gitu ya. Ya, mungkin segitu saja. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.